Makanya Paulus mengingatkan, Paulus menceritakan pengalaman hidupnya. Dia tulis di dalam surat, aku bersyukur kepada Tuhan. Shalom saudaraku, apa kabar? Shalom. Siapa yang siap diberkati Tuhan pada pagi hari ini? Haleluya, beri kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Haleluya, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang bekerja di tempat ini luar biasa. Kami rindu mengalami lawatan Tuhan, dan kami rindu jiwa kami diberkati dan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, kami singkirkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami menikmati hadirat-Mu. Haleluya. Thank you Lord. Bless the Lord, oh my soul. Thank you Lord Jesus. Amin. Haleluya. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up. It's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me. Oh, let me be singing with the evening come. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me. Let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship
in your holy name. Hallelujah. Bless the Lord, oh my soul. Jesus, berkatilah jiwa kami Tuhan. Berkatilah jiwa kami ingin terus menyembah Engkau dalam hadirat-Mu Bapa. Haleluya. Kami ingin terus menyembah-Mu di dalam hadirat-Mu Bapa. Jesus, haleluya. Thank you Lord Jesus. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, Jesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Kau ku sembah Tuhan. Yes. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Mari kita angkat tangan dan suaramu di hadirat Tuhan. Kita sembah Raja di atas segala raja. Haleluya. Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Kau ku sembah, ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan Kau ku sembah, Kau ku sembah. Yes Tuhan, kami rindu lawatan-Mu Bapa. Kau ku sembah, yes, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, yes, Kau ku sembah, yes, amin, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, yes, amin, Kau ku sembah, yes, amin, Kau ku sembah, oh Tuhan, yes, amin, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sekali lagi katakan sama-sama, Kau ku sembah Tuhan.
Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Hanya Engkau yang kami tinggikan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, terjadilah ibadah ini sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Yang percaya dan siap diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus lebih dahsyat lagi. Tiba saatnya kami berkumpul bersama dari genap suku dan bahasa. Amin. Di sini ada suku Batak, ada suku Sunda, ada Tionghoa, ada Jawa, ada Manado. Semua bersatu berkumpul memuji nama Yesus. Amin. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata, berdiri di hadapan tataan. Satu suara menyatakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata Anak Domba, berdiri di hadapan tata Anak Domba. Satu suara menyatakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Saudara boleh tengok kiri kananmu. Dari berbagai suku bangsa, dari berbagai bahasa, kita bisa bersatu di tempat ini untuk menyembah satu nama, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Yes, haleluya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selama. Keselamatan bagi Allah, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan
lahir untuk kami. Dia mati untuk kami dan dia bangkit juga untuk kita semua. Amin. Yes, dia lahir untuk kami. Mari kita tepuk tangan dengan meriah ya. Dengan dahsyat. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu siapa? Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja. Dia lahir untuk kami. Dia bangkit. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Yaitu siapa saudara? Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi. Yang dari sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Allah kami. Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Yaitu siapa saudara? Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi. Yang dari sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Allah kami. Sang penebus juru selamat dunia. Yes. Mari kita tepuk tangan di atas kepala kita karena dia sudah lahir untuk kita. Dia sudah mati untuk kita dan dia bangkit untuk kita semua. Amin. Yaitu firman Allah. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi. Yang dari sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Allah kami. Sang penebus juru selamat. Yaitu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi. Yang dari sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Allah kami. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi katakan sama-sama. Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Dialah sang penebus juru selamat dunia. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan
kita semua bangkit berdiri. Mari kita sama-sama angkat suara kita, kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Katakan kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, bahwa seluruh bumi akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saat ini firman Allah akan diberitakan oleh hamba-Mu dan urapi setiap perkataan hamba-Mu Tuhan, biar Roh Kudus urapi dan jamah dia dan lawat beliau Bapa, sehingga perkataan yang keluar dari mulut hamba-Nya adalah perkataan Allah yang memberikan kekuatan, yang memberikan semangat yang luar biasa, menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang terbelenggu Tuhan, memulihkan hati yang terluka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan melalui kebenaran firman Allah akan terjadi di tempat ini dan jemaat Tuhan diberkati luar biasa Bapa. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus yang siap terima berkat firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom, boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bulan Desember, bulan apa? Berkaitan dengan apa? Natal. Apa itu Natal? Peristiwa kelahiran Tuhan Yesus di atas muka bumi. Untuk apa dia lahir? Untuk apa? Ya, Yesus tidak cukup lahir, tapi dia harus mati. Tidak cukup mati, tapi dia harus bangkit. Cukup sampai di sana? Tidak. Tapi dia harus naik ke sorga. Cukup sampai di sana? Tidak. Dia menurunkan apa? Roh Kudus. Natal memenuhi tanggung jawab Allah untuk menyelamatkan manusia berdosa. Kita baca Ibrani pasal 10 ayat 4-9. Ya, 3-9, boleh. Tapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Tapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku.
Dan di atasnya berkata, korban dan persembahan, korban bakaran, dan korban penghapus dosa tidak engkau kendaki. Dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Ayat 9 kita baca bersama-sama, dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Pada zaman Taurat, hukum korban-korban masih berlaku. Ya, saya tahu ada 5 macam korban dalam perjanjian lama. Yang pertama, korban bakaran. Nggak ada di sana ya. Itu ditulis kitab Imamat pasal 1. Yang kedua, korban sajian. Imamat pasal 2. Yang ketiga, korban keselamatan. Imamat pasal 3. Yang keempat, korban penghapus dosa. Imamat pasal 4. Yang kelima, korban penebus salah. Imamat pasal 7. Semua korban-korban ini mengacu kepada siapa? Kepada Kristus. Jadi saudara dan saya tidak perlu lagi menggunakan korban-korban itu. Ada lembu, ada kambing, ada domba dan sebagainya. Kalau korban sajian itu dari tepung, minyak dan sebagainya. Tapi korban bakaran, keselamatan, penghapus dosa, penebus salah harus menggunakan binatang. Ada 5 jenis binatang korban. Anda tahu? Yang pertama lembu, kambing, domba, burung tekukur, burung merpati. Masih ingat yang pertama apa? Jangan dibolak-balik tuh. Sekali lagi, diulangi lagi. Satu apa? Yang kedua, kambing. 3, keempat, burung apa? Tekukur. Merpati, bukan burung bekukur, bukan burung belkok, bukan saudara. 5, angka 5, angka apa? Anugerah. Tuhan Yesus ada lubang bekas paku. Berapa? 5 juga, aneh ya. Kaki, tangan, tangan 2, kaki 2, terus lambung. Angka 5, angka anugerah. Siapa di sini ya anak kelima? Oh, kelima ya. Itu anugerah ya. Yesus datang ke dunia untuk melakukan kehendak Allah. Apa itu? Menyelamatkan manusia melalui siapa? Pengorbanannya. Dan ini merupakan tanggung jawabnya. Ia menunaikan tugasnya sampai tuntas, sampai selesai. Kalau kita mengejar apa-apa, kita harus kerjakan sampai tuntas. Oke, kita akan baca Yohanes 19 ayat 30. Ini ayat terkenal. Sesudah Yesus minum anggur asam itu berkatalah ia, apa? Sudah selesai. Lalu menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah selesai itu dalam bahasa lain tetelestai atau it is finished. Next. Bahasa Indonesia mestinya Yesus mengecap air anggur itu. Lalu berkata sudah selesai. Lalu menundukkan kepalanya dan meninggal. Kok nggak ganti-ganti sih? Ya udah ya. Dikatakan karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, kita merayakan Natal, kita harus mengingat kita akan tanggung jawab kita masing-masing dalam hidup ini. Allah sudah memenuhi tanggung jawabnya. Dia merelakan anaknya sendiri mati di atas kayu salib. Dia jadi korban, satu-satunya korban. Pertanyaannya, masih efektifkah pengorbanan Kristus sampai hari ini? Masih? Masih efektif. Siapa saja yang mau datang kepada Kristus, yang percaya kepada Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dia pasti akan diselamatkan. Anda tahu, hanya ada satu juru selamat. Ada juru selamat yang lain? Kalau ada, beritahu saya. Saya pengen belajar. Ada? Tidak ada. Yesus satu-satunya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun jumpa dengan Bapa kalau tidak. Nah, ngerti ya? Makanya Bapak Ibu saudara sekalian, kita sudah jadi anak Tuhan, jadi orang percaya jangan suka gonta-ganti agama. Agama itu tidak bisa menyelamatkan. Ya, agama Kristen pun juga tidak menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan kita siapa? Pribadi Kristus. Betul enggak? Tanggung jawab apa saja kah yang pernah? Tanggung jawab kita kepada Tuhan. Apa itu? Kita baca Matius pasal 2.
ayat 1 dan 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, kita jadi orang percaya, apa sih tanggung jawab kita? Menyembah Tuhan. Amin. Kita tidak boleh menyembah yang lain. Tidak boleh menyembah uang. Ya, adakah di antara Bapak Ibu saudara sekalian yang setiap kali bangun tidur pikirannya uang aja? Ya, begitu melek yang dipikirin duit. Ya, sampai ada lagunya, apa yang dicari orang uang, apa yang dikejar orang uang, apa yang dicari orang pagi siang petang malam, uang, 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 uang terus, duit terus. Betul nggak? Boleh nggak cari uang? Boleh, nggak punya duit, susah. Lo batin duit juga bingung saudara, mau taruh di mana? Ya kan? Perhatikan di sini. Dalam bahasa Indonesia, Yesus dilahirkan di kota Bethlehem di negeri yang pada masa pemerintahan Raja Herodes. Raja ini raja yang paling kejam. Dia pernah merencanakan membunuh bayi Tuhan Yesus. Karena tahu akan dibunuh, dikemanain? Dilarikan ke Mesir. Hebat ya. Pada waktu itu beberapa ahli ilmu bintang dari timur, ahli nujum dari timur datang ke Yerusalem. Mereka bertanya di mana-mana. Di manakah anak itu yang lahir untuk menjadi raja orang Yahudi? Waktu Herodes diberitahu ada raja, wah kaget ya, terkejut, syok. Wah berarti ada saingan. Makanya dia bilang kepada orang Majus, kalau kamu sudah ketemu dengan bayi Yesus, kasih tahu aku ya. Aku nanti akan datang menyembah dia. Tapi sebetulnya bukan datang untuk menyembah. Firman Tuhan katakan apa? Orang Majus pergi melalui jalan yang lain. Apa kembali lagi ke Herodes? Tidak. Karena sudah diberitahukan lewat mimpi. Harus meninggalkan tempat itu. Nah, menyembah Tuhan merupakan kodrat hakiki manusia sebagai gambar Allah, patron. Ya, kita diciptakan sesuai dengan gambarnya, patronnya. Dalam bahasa Yunani, manusia disebut anthropos. Artinya apa? Makhluk yang memandang ke atas. Kalau ada orang yang mengadot ateisme, itu merupakan satu kebodohan. Karena membawa manusia pada kesepian yang tidak terkatakan. Di dunia ini, ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu dan sebagainya. Kalau di Korea Selatan ada 3 kelompok besar. Kristen, Buddha, dan ateis. Di Indonesia ada enggak ateis? Maksudnya ateis itu enggak percaya sama Tuhan. KTP-nya ditulis Kristen, tapi enggak pernah ke gereja. Enggak pernah ibadah. Nah itu ateis saudara. KTP, ya Kristen tanpa pertobatan. Nama KTP boleh agama yang disebut. Tapi kalau Anda tidak melakukan sesuatu, boleh katakan ateis. Ya, coba kita baca Mazmur 14. Ayat 1 sampai 3. Mazmur. Ya. Untuk pemimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi. Dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng. Mereka semua telah bejat. Ya toh? Tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Itu manusia. Perhatikan. Orang berbal berkata. Kalau dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan apa? Untuk pemimpin kor Mazmur Daud orang dungu. Apa itu dungu? Orang goblok berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Pernah muncul satu teologi God is dead, Allah itu mati. Pernah dengar? Berapa tahun yang lalu? Apa dengan kita mengatakan Allah itu mati? Dengan sendirinya mati? Tidak. Kalau kita menganggap Allah itu mati, kita bebas berbuat dosa. Ya? Betul enggak? Allah kita adalah Allah yang hidup. Amin.
Kristus mati, tapi 3 hari kemudian dia bangkit. Tidak mati untuk selamanya. Tokoh-tokoh agama yang lain semua mati, nggak bangkit-bangkit lagi. Kecuali siapa? Kristus. Siapa Kristus? Kristus bukan saja manusia, tapi di sisi lain dia adalah Allah. Dia adalah Allah yang sejati. Dia adalah manusia yang sejati. Kemanusiaannya, dia bisa lapar, bisa nangis, dia bisa marah, betul gak? Keilahiannya, dia tahu pikiran manusia, dia tahu hati manusia, dia tahu masa lalu kita, bahkan dia tahu masa depan kita, yaitu Kristus. Betul gak? Waktu Tuhan Yesus berbicara sama perempuan Samaria, Tuhan Yesus bilang apa? Panggil suamimu. Oh, aku gak punya suami. Betul, kamu gak punya suami. Tapi kamu sudah kumpul kebo. Ya tahu? Jadi pasangan-pasangan yang kumpul kebo harus cepat-cepat mendaftarkan diri untuk nikah secara gerejawi atau nikah secara Islam. Bisa. Jangan kumpul kebo terus, saudara. Ya, gak bagus. Namanya juga kumpul kebo. Apa itu kebo? Kerbau. Ya. Kita baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Orang yang berkata tidak adalah orang yang bodoh. Siapapun yang berkata demikian berpikiran apa? Bengkok. Next. Next. Nah, ini yang saya maksud. Coba kita baca ya. Orang yang berkata tidak adalah orang yang bodoh. Siapapun yang berkata demikian berpikiran bengkok, jahat, dan tidak mungkin ia itu orang baik. Dua, Tuhan memandang dari surga kepada segenap umat manusia untuk melihat apakah ada yang bijaksana, yang ingin menyenangkan hati Allah, tapi tidak ada seorang pun. Karena mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah membusuk karena dosa. Iya. Kalau kita nggak percaya pada Tuhan, satu saat kita akan mati, tubuh kita akan membusuk. Membusuk karena dosa. Tidak ada yang baik seorang pun, tidak seorang pun. Ini dikutip oleh Rasul Paulus di dalam surah Roma pasal 3. Diulangi lagi. Tidak ada yang benar seorang pun tidak. Betul enggak? Bayi baru lahir orang berdosa bukan? Halo? Bayi yang baru lahir orang berdosa bukan? Orang berdosa. Ya, biarpun dia tidak pernah berbuat dosa, tapi tetap dia adalah orang berdosa. Kenapa? Di dalam tubuhnya mengalir darah yang sudah terkontaminasi oleh dosa. Betul gak? Untuk itulah Yesus datang. Untuk itulah Yesus lahir. Untuk apa? Menyelamatkan manusia. Supaya kita tidak jadi orang dungu, supaya kita tidak jadi orang goblok, tidak jadi orang bebal. Ya toh? Orang yang tidak percaya kepada Tuhan yang mengatakan Allah itu mati. Maksudnya apa? Supaya dia bebas berbuat dosa. Ya toh? Bebas berbuat dosa. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu sadar. Anda boleh berbuat dosa, tapi ingat, jangan sampai Tuhan Yesus tahu. Ngerti enggak? Anda boleh berbuat dosa, tapi jangan sampai ketahuan sama Tuhan Yesus. Kira-kira bisa enggak? Tidak. Yang kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri. Apa itu? Kita harus memegahkan Tuhan. Kita baca Lukas 1, 46, 47. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Dalam bahasa Indonesia masih ini, Maria berkata, hatiku memuji Tuhan dan jiwaku bersukaria karena Allah penyelamatku. Luar biasa. Maria merupakan satu-satunya wanita yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi ibu daripada siapa? Tuhan kita. Natal bawa kita kepada kegembiraan. Natal bawa kita kepada sukacita. Natal bawa apa? Keceriaan. Karena Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Natal itu tidak selalu identik dengan pohon Natal. Mungkin ini satu lambang atau simbol. Atau identik dengan lampu-lampu dan sebagainya. Tidak. Tapi Natal mengingatkan bagaimana Yesus datang ke dunia. Allah menjelma menjadi manusia. Allah berinkarnasi.
Allah menjelma jadi manusia. Itu satu pengorbanan, saudara. Ya, dia lahir sama seperti kita. Mulai dari bayi. Bertumbuh dewasa. Umur 12 tahun pergi ke Betala. Ya, 30 tahun ke umur 30 baru dia muncul di depan umum untuk memberitakan kebenaran. Betul enggak? Berapa lama Tuhan Yesus berada di dunia? Singkat. Pelayanan hanya 3,5 tahun. Tapi apa yang terjadi? Apa yang dikerjakan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun, itu punya dampak yang luar biasa. Yesus tidak pernah mengarang buku, tidak pernah mengarang lagu, tapi ribuan, jutaan orang di dunia mengarang lagu untuk mengagungkan siapa? Yesus. Nah, karena itu, saya katakan sekali lagi, karena itu Tuhan Yesus tidak cukup lahir, tapi Tuhan Yesus harus mati, karena Allah tidak bisa mati. Tidak cukup dari situ. Kenapa dia harus mati? Kalau Allah itu sendiri, Allah itu roh, tidak bisa mati. Karena itu Allah harus menjelma jadi manusia. Supaya apa? Bisa mati. Betul enggak? Makanya kita bersyukur sama Tuhan. Kita renungkan baik-baik peristiwa Natal ini. Kita sudah berulang-ulang kali merayakan Natal. Kalau gitu saya sudah hitung kurang lebih 40 kali saya merayakan Natal di Sukabumi. Dari tahun 82. Sampai hari ini sudah 40 kali. Ya, sekolah minggu Natalan, kaum muda Natalan, kemarin ramai ya. Sampai konsumsi kurang, saudara. Luar biasa. TKTF juga Natal, konsumsinya kurang, tapi untung ada mie sedap. Ya. Kita berdoa ya supaya nanti tanggal 25 mungkin akan lebih banyak dari ini. Kenapa digabung? Ya. Banyak orang-orang luar kemarin, mereka hadir, anak-anak Tuhan dari gereja lain. Bahkan ada satu anak gadis, "Opa, masih kenal gak sama saya? Coba lihat, buka maskermu." "Oh, anaknya David ya, kamu persis kayak mami," saya bilang gitu. "Iya, luar biasa." Ya, Abigail Mardev Setiawan, anak 3 itu semua pakai nama Mardev. Anaknya 3, cewek, cowok. Mardev, singkatan dari Malin dan David. Itu yang kasih nama kita, saudara. Betul enggak? Kita joinan sama Lucky waktu itu. Ya, kalau ada jemaat-jemaat yang lahirkan, saya suka gabung-gabung namanya. Ya, seperti Ramses, Ramli. Nah, Ramli itu kan singkatan dari Ramli dan Ristauli. Ramli, Melkisedek, Situmorang. Ramlinya itu singkatan dari Ramses, nama bapaknya Rama, Ristauli, nama ibunya. Keren kan? Saya bisa. Kalau ada bapak ibu hamil, mau punya anak, mau minta nama sama saya, boleh. Nanti saya bikinin nama. Oke? Karena itu kita harus jaga diri kita dengan menjaga jiwa kita. Agar selalu memegahkan Tuhan. Kenapa? Karena hati merupakan sumber kehidupan. Amin. Kita akan baca Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Betul gak? Jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Bangun hidup di atas hati yang vulgar atau nafsu, bagaikan mendirikan rumah yang goyang dan tidak pasti. Betul enggak? Kita sebagai anak Tuhan, kita harus jaga hati kita. Hati itu sumber kehidupan. Itu enggak ada tulisan itu. Kenapa muncul seperti itu ya? Yang ketiga, kepada keluarga. Tanggung jawab kita kepada keluarga. Apa itu? Kita harus urus keluarga. Kita harus urus rumah tangga dengan baik. Amin. Bapak Ibu yang sudah menikah, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun, sudah punya cucu dan sebagainya. Urus, jaga keluarga kita. Jangan sampai berantakan. Perhatikan di sini. Kita baca Matius 1 ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat
seperti yang diberitakan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi, perhatikan 25, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menampakkan dia Yesus. Jadi jelas bahwa Maria mengandung karena pekerjaan oleh Roh Kudus. Ya, bukan karena hubungan biologis. Tapi luar biasa, sudah dipesan. Ya, tunggu sampai Yesus lahir. Nah, dari situ kamu boleh bersatu dengan istrimu. Tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menambahkan dia Yesus. Bayangkan saudara, Yusuf gerpacaran istilahnya, gertunangan tiba-tiba pemajikannya hamil. Nah kalau saudara lagi pacaran dengan seorang wanita, tiba-tiba pacarmu hamil, kira-kira diapain? Diapain coba? Ngapain saudara? Diusir. Disembelih bisa kali. Betul enggak? Tapi luar biasa. Kenapa Yusuf belajar taat? Karena dia dapat mimpi. Karena dia dapat perintah. Perhatikan. Sesudah bangun dari tidur, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tapi tidak bersetubuh dengan dia. Sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menampakkan dia Yesus. Apa artinya Yesus? Juru selamat. Amin. Luar biasa ya. Nah, Yusuf belajar untuk taat. Dan atas perintah malaikat Yusuf menerima Maria sebagai istri. Dan membangun sebuah keluarga yang kudus. Karena itu, uruslah rumah keluargamu baik-baik. Karena di dalam keluarga terletak kebahagiaan kita. Sejak manusia jatuh dalam dosa, satu-satunya tempat di mana kita masih bisa mereguk kebahagiaan adalah di dalam rumah tangga. Makanya rumah tangga kita harus dijaga baik-baik. Betul enggak? Mungkin saudara menikah sekian tahun enggak punya anak, tapi tetap bertahan. Berdoa terus, lambat atau cepat, pasti Tuhan akan memberkati. Jika keluarga carut marut, kita tak akan menemukan kebahagiaan di tempat lain. Anda harus ingat bahwa lembaga yang pertama kali disahkan oleh Tuhan adalah lembaga keluarga. Betul enggak? Lembaga keluarga. Apa sih penyebab perceraian? Next. Ada enggak? Terus? Yang pertama, perzinahan. Atau percabulan. Ya. Yang kedua, mabuk. Ada di sini bapak-bapak yang masih suka mabuk-mabuk. Minum minuman keras, kurang keras, dibikin keras. Dicampur spiritus, dicampur rifanol, campur baygon. Udah minum apa? Meot. Ya, kita pernah ngalami seperti itu. Berapa tahun yang lalu ada 2 keluarga orang Batak, mereka minum miras oplosan sama-sama. Yang satu marga Pakpahan, yang satu lagi marga apa ya? Kode saya. Itu berapa tahun yang lalu. Yang satu minum, sama-sama minum hari Jumat, hari Sabtu mulai koma, hari Minggu meot. Yang satunya minum hari Jumat, hari Sabtu enggak apa-apa, hari Minggu sudah koma. Saya sempat ke rumah sakit. Isinya tanya, gimana? Tolong dong. Maksudnya apa? Saya suruh ngapain? Saya bilang. Ya tunggu aja, entar lagi ya suamimu panggil pulang, saya bilang gitu. Si ngomong sembarangan. Benar saya bilang. Saya bilang gitu. Ya hari Jumat minum, hari Sabtu enggak apa-apa. Hari Minggu udah mulai koma. Ya. Senangnya bukan koma lagi, titik. Waduh, saya katakan pada orang-orang di sekitarnya. Ingat baik-baik ya, kita jangan sekali-kali mencoba. Ya, waktu itu kan ramai sekali ya, miras. Betul gak? Ramai sekali miras. Bahkan banyak orang gak sulit cari minuman keras
Sampai itu beli anggur yang buat perempuan itu loh, anggur beranak. Diminum, dicampur lagi saudara. Bapak-bapak minum anggur beranak. Loh, untung nggak beranak saudara. Meteng sih meteng, tapi nggak beranak saudara. Kenapa? Ketang-petengnya gede, ya kan? Wah gawat saya bilang. Yang ketiga madat. Apa itu madat? Madat itu sama dengan ini, kayak orang merokok gitu ya. Istilah untuk candu atau opium yang sudah dimasak dan siap untuk dihisap. Menggunakan alat. Itu namanya madat. Yang berikutnya apa? Perjudian. Ya. Kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan itu macam-macam. Kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual, kekerasan sosial. Istri tidak boleh bepergian, tidak boleh bersosialisasi dengan orang lain. Kekerasan ekonomi apa? Tidak pernah kasih uang belanja sama istri, bisa. Ya, berikutnya apa? Pasangan yang mengkhianati janji pernikahan. Ya, kalau ada orang menikah, ingat tuh, kamu sudah mengucapkan janji. Isinya apa? Saya bilang. Kalau di Kristen kan begitu, janji pernikahan. Kalau di Muslim beda ya. Betul enggak? Yang berikutnya apa? Kondisi ekonomi yang tidak memadai alias miskin atau pendapatan yang tidak mencukupi. Ya, pendapatan yang tidak mencukupi. Ya, habis terus. Ya, makanya kita tahu pendapatan kita tidak banyak, sedikit. Yang suka pinjaman online. Itu banyak saudara. Banyak bapak-bapak, pria-pria, kekurangan duit, pinjaman online. Padahal itu berbunga terus. Terus berkembang, akhirnya apa? Nggak bisa bayar. Itu yang terjadi. Apalagi? Intervensi orang tua. Ya, orang tua terlalu banyak ikut campur. Ngapain kamu nikah sama dia? Udah cariin aja. Nih kayak mama nih, kan bolak-balik kawin. Gitu. Aduh, saya bilang kacau nih orang tua. Orang tua kasih contoh yang gak baik. Terus nyuruh anaknya ya supaya tinggalkan suaminya. Apa yang dikatakan benar terjadi. Akhirnya apa? Cerai saudara. Ya, makanya kalau ribut jangan suka ngomong cerai, cerai. Iblis tuh paling senang. Saudara bilang 10 kali aja. Benar-benar cerai. Mau coba? Janganlah. Apalagi? Pernikahan usia dini. Ya, 12 tahun masih lehoan keneng sekingkah. 12 tahun, 13 tahun. Ya, saya kenal ada satu ibu masih muda. Kamu umurnya berapa? Saya baru 20 sekian. Anakmu ada? Wah, anak saya udah SMP. Tuh, kamu nikah umur berapa? Masih kecil saudara. Nah itu yang terjadi. Usia dini. Sekarang suaminya kemana? Gak tahu kemana. Keselengit sana. Ya itulah. Kan banyak kejadian-kejadian seperti itu. Ya. Apalagi tidak jujur. Tidak jujur. Ya kalau dapat uang gajian, ya ngomongnya nggak jelas gitu ya. Apalagi tidak punya komitmen cari nafkah. Yang cari uang itu siapa sih? Suami kan. Kalau suami istri kerja boleh nggak? Boleh, itu untuk saling melengkapi. Ya toh. Tapi kalau istrinya sudah mulai hamil, stop. Harus berhenti, resign dari pekerjaan. Kan begitu. Kurang perhatian terhadap istri. Ya, kurang perhatian. Dia lebih suka hobinya. Ada kan orang hobinya ayam tiap hari, ayam dielus-elus gitu. Padahal pemajikan taruh dielus saudara. Ya pasti dong marah si istri. Kurang perhatian, betul nggak? Atau suruh punya kebiasaan yang lain, kesukaan yang lain, apa itu? Piara burung, boleh-boleh aja. Ya, kayak Senson banyak burungnya ya. Diadu, tapi jangan lupa istri harus selalu diperhatikan, amin. Suami yang sudah bosan sama istri, nah ini bosan. Dilihat-lihat ya, kamu makin tua kok makin jelek sih ya. Aduh parah. Tapi istri saya enggak, makin tua makin cantik saudara ya.
Berikan tepuk tangan buat dia, saudara. Dia sudah mendampingi saya selama dalam pernikahan kurang lebih 43 tahun. Ya, doakan supaya Tuhan kasih umur panjang. Kita bisa mengadakan pesta pernikahan 50 tahun. Masih lama, saudara. 7 tahun lagi, jadi berarti 2029. Luar biasa. Gak apa-apa, kita doakan terus. Mau hidup 100 tahun? Mau hidup 100 tahun? Saya mau. Kalau Tuhan kehendaki, kenapa tidak? Ya. Apalagi? Istri yang selalu menghina suami di depan umum. Ya, goreng-gorengkan suami di depan umum. Enggak boleh, saudara. Ya, apapun kekurangannya, apapun kejelekannya, enggak perlu dikuar-kuar di luar sana. Ibu-ibu kan suka ngerumpi ya. Suka gosip. Yang digosipin siapa? Selaki sorangan, pemajikan seorang, enggak boleh itu. Ya apapun kekurangannya, kelemahannya, kita harus terima. Kenapa? Karena tidak ada suami yang sempurna. Tidak ada istri yang sempurna. Masing-masing punya kekurangan, betul enggak? Tapi kasih menutupi itu semua. Ya, apalagi? Tidak memenuhi nafkah batin. Nah ini banyak, saudara. Ya, apalagi lagi yang laki-laki yang sudah tua, sakit-sakitan, ya tidak bisa memberikan nafkah batin. Ada kalanya, mudah-mudahan di sini nggak ada, di tempat lain banyak. Banyak istri-istri menyeleweng dengan laki-laki lain. Kenapa? Karena suaminya tidak bisa memberikan nafkah batin. Nah itu yang celaka. Itu yang celaka. Betul nggak? Apalagi? Istri yang boros tidak bisa mengatur keuangan. Wah itu istri yang boros. Ya, ada satu jemaat udah pindah ke Bandung. Dia cerita sama saya, Om, saya waktu itu baru menikah, saya punya gajian 1 bulan saya kasih istri. Mah ini ya gajian aku ya 1 bulan, jepret gitu. Apa yang terjadi? 2 minggu kemudian habis. Wah duitnya habis. Oh terserah kamu. Kamu yang cari. Akibatnya apa? Karena gaji 1 bulan habis dalam 2 minggu, akhirnya apa? Istrinya ngutang sana, ngutang sini. Betul enggak? Jadi pada saat dia dapat uang, nah akhirnya apa? Diatur. Bukan sebulan sekali, jebret. Hanya dikasih seminggu sekali. Seminggu sekali. Begitu saudara. Ya, makanya bapak-bapak, suami-suami harus tahu seperti apa istrimu. Dia boros enggak? Coba dilihat garis tangan saudara. Tuh garis tangan saudara, ingat gak? Itu kan ada garis tangan. Ini kalau misah, itu katanya boros saudara. Ya, coba lihat, perhatikan. Harus nyambung ini. Kalau satu loss, ya ini kan model kayak angka tulisan M. Ya toh? Ini kalau nggak nyambung, itu boros saudara. Boleh percaya, boleh tidak. Puji Tuhan dua-duanya nyambung saya. Saya bukan peboros. Saya bisa manage keuangan dengan baik. Kenapa? Uang itu sangat berharga. Apalagi istri sulit diatur alias apa? Karepe dewe. Ya kan? Istri sulit diatur. Suami bilang, "Ma, coba dong pakai baju yang pantas sedikit gitu loh. Jangan pakai baju lekbong gitu loh." Ada nggak yang pakai lekbong sekarang? Nggak ada ya? Kalau ada jangan tersinggung ya. Kenapa? Ini omongan seorang pendeta. Ya, kenapa? Saya sempat tanya sama dia, kenapa sih? Iya, saya punya istri itu nggak bisa diatur karena dewe, saudara. Ya, padahal dia ibu gembala, saudara. Coba pakai baju yang pantas dong. Ya, jangan pakai rok bupati buka paha tinggi-tinggi. Atau pakai baju sekbilda. Sekitar wilayah dada dibuka-buka, saudara. Loh, kok ketawa, saudara? Ya, apalagi? Perbedaan agama atau keyakinan. Nah, masih banyak yang lain. Coba kita baca ayat ini. 2 Korintus 6 ayat 14. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terhadap antara kebenaran dan kegelapan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan
gelap. Ya. Diharapkan pernikahan kita harus seiman. Dan puji Tuhan ada beberapa pasang yang saya tangani yang tadinya tidak seiman. Mereka seiman, mereka diteguhkan. Ya, Tuhan. Itu. Makanya suami jangan kasar. Ya, saya ngobrol dengan satu bapak, gimana anak-anakmu? Iya, anak saya udah menikah. Terus yang kedua gimana? Iya, udah menikah tapi dengan suku lain, beda agama. Waduh, kaget juga saya. Kenapa? Seiman, bentrok terus. Menikah dengan yang tidak seiman, enggak berani macam-macam dia. Ya, terakhir, tanggung jawab kepada sesama. Apa itu? Kita harus bersaksi. Kita harus menciptakan kasih Tuhan. Lukas 2 ayat 36 sampai 38. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda. Dan berumur 84 tahun. Ia tidak meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah. Dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Nah, Hana setelah berjumpa dengan Yesus, dia bersaksi kepada semua orang. Tentang siapa? Juru selamat. Demikian juga kita harus bertanggung jawab atas kesejahteraan sesama. Baik secara jasmani maupun rohani. Kita perlu memberitakan Injil. Kita juga harus bersaksi. Kita akan baca Roma 1 ayat 14 sampai 15. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani. Baik kepada orang terpelajar maupun pada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Ya, kalau Anda tidak mau bersaksi, berarti Anda berhutang kepada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Tugas kita apa? Tugas kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita harus bersaksi. Kita harus memperkenalkan Yesus kepada orang banyak. Kepada keluargamu, kepada suamimu, kepada istrimu, kepada orang tuamu, kepada anak-anakmu. Ya, ayo ajak mereka untuk datang berbakti kepada Tuhan. Kalau saudara tidak bisa memberitakan Injil, beritahu kami. Saya bisa memberitakan Injil. Ya, secara pribadi oke. Puji Tuhan. Perlu saudara. Perhatikan di sini. Kalau Anda tidak mau bersaksi berarti Anda ngutang. Berarti Anda berhutang pada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Ketika William Booth, pendiri gereja Bala Keselamatan, diminta khotbah Natal dengan diberi waktu 5 menit, tampil di mimbar dan mengucapkan hanya satu kata, orders. Lalu kembali ke tempatnya. Apa itu orders yang lain? Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati kita semua. Kita menyanyikan satu pujian, lagu Natal. Hai mari berhimpun. Kita ambil dia sama-sama. Berhimpun dan bersukaria semua ke Betlehem. Lihat yang lahir Raja bala surga, sembah dan puji Dia.
sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, ya Tuhanku. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, ya Tuhanku. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, ya Tuhanku. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, ya Tuhanku. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, ya Tuhanku. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, ya Tuhanku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berada dalam suasana Natal, suasana kelahiran Yesus di mana kami boleh memperingatinya. Peristiwa ini terjadi 2000 tahun yang lalu, bahkan lebih. Dan kami boleh mengingat bagaimana pengorbanan Kristus. Dia tidak saja lahir, tapi dia harus mati. Dia tidak saja mati, tapi dia harus bangkit. Bahkan dari ke surga untuk memberikan jaminan keselamatan kepada kita semua. Adakah Bapak Ibu Saudara sekalian yang pagi hari ini datang dengan berbagai masalah, berbagai persoalan? Ingat, Yesus sanggup menolong saudara. Kita jangan lihat masalah kita yang besar, tapi kita harus melihat Allah yang besar, Allah yang sanggup untuk menolong kita. Adakah Bapak Ibu yang ingin didoakan? Angkat tangan kepada Tuhan. Bapa kami dalam sorga, Kau melihat tangan-tangan diangkat kepada Tuhan. Mereka datang dengan berbagai masalah, berbagai persoalan dalam hidup mereka, dalam rumah tangga mereka. Mungkin mereka sedang menghadapi ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka. Mari Tuhan, Roh Kudus campur tangan. Bila Roh Kudus akan tolong mereka, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan berikan solusi, Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka. Kami rindu supaya rumah tangga kami masing-masing dalam keadaan baik. Rumah tangga kami boleh diberkati oleh Tuhan. Makin hari makin harmonis, makin hari makin setia. Terima kasih Tuhan. Yang kedua, saya akan berdoa untuk keluarga atau siapa saja mungkin datang dengan sakit penyakit, dengan kelemahan tubuh. Angkat tangan kepada Tuhan. Dan saya akan berdoa untuk saudara. Bapa di sorga, Engkau melihat tangan-tangan diangkat. Mungkin datang dengan sakit penyakit dan kelemahan tubuh. Mungkin ada anggota keluarga yang sakit. Entah suami yang sakit, istri yang sakit, orang tua yang sakit. Anggota keluarga yang sakit. Kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan jamah, mujizat Tuhan terjadi. Karena kami tahu Engkau lahir ke dalam dunia untuk memberikan pertolongan dan jawaban atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bahasanya kami akan memberikan persembahan. Ajar kepada kami supaya kami boleh memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan dirinya buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Tanamkan firman-Mu supaya kami boleh bertumbuh dan berbuah bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Semua yang katakan, amin. Selamat duduk.
Haleluya. Saudara diberkati Tuhan pada pagi hari ini, lambaikan tangan yang diberkati Tuhan. Haleluya. Kita akan berikan persembahan, kita nyanyikan pujian dari pulau dan benua. Yes. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo. Tinggi-tinggi dalam surga. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus. Tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Sekarang kita semua bangkit berdiri. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. Sekali lagi katakan. In excelsis Deo. Haleluya. Silakan duduk, Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu saudara sekalian. Kita akan saksikan video. Kayaknya itu salah satu contoh kelihatan yang lain karena berkumis. Iya, banyak. Ayo, Di dalamku jadi bukti
Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberkati seluruh rangkaian acara daripada kami dari awal, pertengahan sampai padanya. Memberkati puji-pujian, berkati firman Tuhan, berkati tangan-tangan sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu, baik untuk kas, persembahan perpuluhan, persembahan untuk Natal, Tuhan juga akan balas dengan berlimpah-limpah. Berkati saudara kami yang sudah melayani, baik sebagai worship leader, singer, pemain musik, petugas sesi di banyak tamu, bahkan kami semua yang hadir. Bahkan ada satu ibu yang boleh kembali datang ke gereja ini, Ibu Wati. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan berikan kemantapan kepadanya, supaya dia bawa seluruh keluarga untuk datang berbakti dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga teringat dengan Bapak Medik Kotel yang sakit tuberkulosis, di mana dia sedang dirawat di rumah sakit Hermina. Mari Tuhan, Kau nyatakan kuasa-Mu, Kau jamah dia, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah dan sembuhkan, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapak, berkati kegiatan ke depan, bila kami berdoa supaya semua boleh berjalan dengan baik, dengan lancar oleh berkat dan pertolongan-Mu. Terima kasih Bapak. Tadakan tangan-Mu untuk menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menengkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat jasmani, berkat rohani dan berkat materi. Berkat ini datang dari Allah Bapa, kasih sayang kepada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, nyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.